Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan membahas sebuah kisah yang terjadi di Tennessee, Amerika Serikat. Sepasang kekasih diculik, dilecehkan, dan dihabisi nyawanya oleh orang yang tidak dikenal. Dan jasadnya ditemukan di dekat rel kereta api, serta di dalam rumah dalam kondisi terbungkus plastik sampah. Lantas bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Sepasang kekasih di Tennessee, Amerika Serikat ditemukan tidak bernyawa di dekat rel kereta api dan di dalam rumah dalam kondisi terbungkus plastik sampah. Kedua pasangan tersebut bernama Shannon Gail Christian dan Hugh Christopher Newsom Jr. Shannon Gail Christian lahir pada tanggal 29 April 1985 di Nacogdoches, Texas, Amerika, dan berusia 21 tahun pada saat peristiwa malang yang menimpanya. Pada tahun 1997, Shannon pindah dari Louisiana ke Tennessee bersama keluarganya. Shannon merupakan lulusan dari Farragut High School pada tahun 2003. Lalu kuliah di University of Tennessee di Knoxville dengan jurusan sosiologi dan dijadwalkan lulus pada tahun 2007. Sedangkan Hugh Christopher Newsom Jr. atau biasa dipanggil Chris, lahir pada tanggal 21 September 1983 di Knoxville dan berusia 23 tahun. Chris merupakan mantan pemain bisbol yang populer pada saat di SMA. Setelah lulus SMA, Chris melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Komunitas Teknis Negeri Mississippi dan menjadi tukang kayu. Shannon dan Chris mengalami peristiwa naas yang membuat keduanya kehilangan nyawanya. Kejadian itu bermula pada hari Sabtu 6 Januari 2007. Shannon dan Chris berencana untuk pergi makan malam bersama dan menghadiri pesta seorang teman. Sore itu, Shannon pergi ke apartemen temannya untuk bersiap-siap dan menunggu Chris. Hingga malam hari sekitar pukul 8, Chris tak kunjung datang, sehingga Shannon menyuruh temannya untuk pergi duluan dan dia tetap menunggu Chris. Setelah Chris datang, mereka berdua langsung menuju parkiran apartemen. Setibanya di parkiran, ternyata ada beberapa orang yang mengamati mereka. Saat itu, Shannon dan Chris berdiri di dekat mobil SUV milik Shannon dan sedang bergandengan. Salah seorang tersebut kemudian memutuskan untuk menyerang Shannon dan Chris. Keduanya dipaksa masuk ke kursi belakang SUV milik Shannon di bawah todongan senjata. Tangan mereka diikat ke belakang dan dibawa ke rumah salah satu orang yang menyerang Shannon dan Chris di Shipman Street. Diketahui orang-orang tersebut bernama Lemarcus Davidson yang merupakan pemilik rumah, Eric Boyd, Letalvis Cobbins, George Thomas, dan Vanessa Coleman yang merupakan satu-satunya wanita dalam rombongan tersebut. Kelima orang itu juga tinggal di satu rumah, yakni rumah Davidson. Setelah sampai di rumah Davidson, Shannon dan Chris kemudian diikat di dalam sebuah kamar. Salah satu pria memukuli dan melecehkan Chris di hadapan Shannon. Kemudian Chris dipasangi kalung anjing di lehernya. Lantas membawa Chris berjalan melewati lereng bukit berbatu menuju ke rel kereta dan menghabisinya di sana. Saat itu, Chris hanya memakai kemeja dan pakaian dalam serta tanpa alas kaki. Lalu Chris diikat kakinya menggunakan ikat pinggang, tangannya diikat ke belakang, kepalanya dibungkus dengan baju, dan mulutnya disumpal dengan kaos kaki, kemudian dibungkus dengan selimut. Setelah itu, Chris ditembak di bagian leher dan punggungnya. Akan tetapi, Chris masih hidup. Hingga akhirnya, Chris kembali ditembak di kepalanya, tepat di bagian atas telinga yang membuat batang otaknya terputus, dan pada akhirnya, Chris menghembuskan nafas terakhirnya. Untuk menghilangkan bukti DNA, pelaku itu kemudian menyiramnya dengan bensin dan membakarnya. Sedangkan Shannon sendiri ditahan di dalam rumah Davidson oleh Vanessa. Vanessa juga mengungkapkan kepada Shannon, jika Shannon mematuhinya, maka mereka akan membebaskannya. Namun setelah menghabisi Chris, para pelaku itu kembali ke rumah Davidson
dan memukuli Shannon yang terikat di kursi dengan kejam serta melecehkannya berulang-ulang kali. Shannon mengalami luka parah di bagian kepala dan organ intim. Dia dilecehkan depan dan belakang, dan sebagian tubuhnya mengalami luka bakar yang berasal dari karpet. Dari luka-lukanya, diduga Shannon dilecehkan dengan menggunakan benda tajam. Untuk menghilangkan bukti DNA, mereka menuangkan pemutih ke tenggorokannya dan menggosok tubuhnya, termasuk pendarahan dan area genitalnya yang telah rusak parah dengan menggunakan cairan yang sama. Mereka mengikat tubuh Shannon dalam bentuk posisi janin. Wajahnya ditutupi plastik dan tubuhnya dibungkus menggunakan gorden dan spray, lalu dimasukkan ke dalam 5 kantong sampah besar. Sebelum ditemukannya jasad Shannon, ada dugaan Shannon meninggal pada sore hari di tanggal 8 Januari. Usai melakukan aksinya, Davidson pergi untuk menghabiskan waktu bersama pacarnya dan memberikan barang-barang pribadi milik Shannon padanya. Davidson juga menggunakan ponsel milik Chris dan juga memakai sepatu Chris. Setelah kejadian itu, Shannon dan Chris tidak muncul di pesta dan menghilang begitu saja. Hal itu membuat teman-temannya menjadi khawatir. Teman-temannya itu mencoba menelpon dan mengirim SMS kepada mereka, akan tetapi tidak ada tanggapan. Kemudian sekitar pukul 11 malam, teman-temannya pergi ke apartemen di mana Shannon dan Chris diculik. Di sana mereka hanya menemukan truk milik Chris yang berada di tempat parkir. Namun Shannon dan Chris tidak ada di sana, sehingga membuat teman-temannya menduga Shannon dan Chris pergi memakai mobil Shannon. Keesokan harinya, pada tanggal 7 Januari, ibu Shannon yang bangun dari tidurnya tidak menemukan Shannon berada di rumahnya. Ibunya mencoba menghubunginya, tetapi teleponnya tidak aktif. Tidak lama berselang, ibunya mendapat telepon dari teman-teman Shannon dan memberitahukan jika Shannon dan Chris tidak hadir dalam pesta semalam. Manajer Shannon juga menelpon menanyakan keberadaannya yang tidak masuk kerja tanpa izin. Mendapatkan berita itu, ibu Shannon merasa ada sesuatu yang terjadi pada putrinya. Ibu Shannon pun lantas menelpon 911 dan melaporkan kalau putrinya hilang. Namun mereka tidak bisa bertindak secepatnya, dikarenakan Shannon dan Chris telah dewasa dan belum 24 jam mereka menghilang. Mereka mengira Shannon dan Chris pergi ke suatu tempat dan tidak ingin diganggu. Keluarga Shannon kemudian memutuskan untuk mencarinya sendiri dan meminta bantuan kepada provider ponsel milik Shannon untuk melacak keberadaan ponsel Shannon. Mereka menemukan lokasi keberadaan ponsel Shannon berada di daerah Cherry Street. Keluarga dan teman-teman Shannon dan Chris lalu mencarinya di daerah itu. Mereka menemukan mobil SUV milik Shannon yang ditinggalkan di pinggir jalan dalam keadaan lantainya kotor berlumpur. Kursi bagian supir dalam posisi mundur jauh ke belakang, di mana Shannon tidak dapat menjangkau pedalnya. Foto-foto koleksi Shannon, iPad, dan juga sebuah boneka beruang telah hilang. Selain itu, ditemukan sebungkus rokok yang pastinya bukan milik Shannon dan Chris, sebab mereka bukan perokok. Polisi juga menemukan sebuah amplop dari kendaraan Shannon yang menghasilkan bukti sidik jari yang membawa mereka ke Lemarius Davidson yang tinggal di Chipman Street dan berjarak 2 blok dari lokasi mobil Shannon ditemukan. Di sisi lain, seorang pegawai kereta api menemukan jasad Chris di dekat rel kereta api dalam keadaan terbungkus selimut. Davidson sendiri merupakan mantan narapidana yang bebas bersyarat atas kasus pembajakan mobil. Petugas kepolisian lantas mendatangi rumah Davidson, namun dalam keadaan kosong. Polisi lalu menggeledah rumah Davidson dan menemukan barang-barang yang hilang dari mobil Shannon, termasuk dompet pakaian dan sepatu milik Chris, serta juga ditemukan SIM milik Chris. Barang-barang itu ditemukan terbungkus kantong sampah. Selain itu, polisi juga menemukan tubuh Shannon yang sudah dipisah-pisahkan, dibungkus ke dalam 5 kantong plastik sampah besar yang berada di dapur. Sidik jari Davidson ditemukan di kantong serta kotak sampah. Tidak hanya itu, polisi menemukan sperma di tubuh Shannon, serta di celana jeans, baju, dan sweater milik Shannon. Selongsong peluru juga ditemukan di rumah Davidson yang digunakan untuk menembak Chris. Setelah menemukan bukti-bukti tersebut, pihak kepolisian melakukan perburuan.
Awalnya polisi berhasil menangkap Boyd. Kemudian dia memberitahukan di mana keberadaan Davidson. Davidson ditangkap di sebuah rumah kosong pada tanggal 11 Januari. Saat penangkapan itu, polisi juga menemukan barang bukti berupa sepatu Nike milik Chris dan sebuah senpi. Saat diinterogasi, dia memberikan 5 keterangan berbeda. Dan pada intinya, dia tidak ikut andil dalam peristiwa itu. Hanya saja dia mengakui telah menculik Shannon dan Chris hanya untuk mengambil mobilnya, lalu dia gunakan untuk mengantarkan orderan narkoba. Davidson juga mengungkapkan Cobain dan Thomas yang telah melakukan pelecehan tersebut di saat Davidson tidak berada di rumah. Selain menangkap Boyd dan Davidson, polisi juga menangkap Cobain, Thomas, dan Vanessa di Lebanon, Kentucky. Di komputernya juga ditemukan riwayat pencarian liputan berita tentang kasus ini. Polisi juga menemukan barang-barang milik Shannon seperti dompet koin, tas kosmetik, dan tas baju. Saat diperiksa, Cobain membantah telah melecehkan dan mengklaim kalau Davidson yang telah melecehkan Shannon dan Boyd yang telah membawa Chris ke rel kereta dan kembali ke rumah sendirian. Vanessa sendiri mengungkapkan kalau dirinya juga telah disandera oleh para pelaku lainnya dan diancam akan dibunuh jika tidak menuruti perintah mereka. Akan tetapi, dari keterangan Vanessa tidak membuat polisi tertipu. Sebab saat penggeledahan di rumah Davidson, polisi menemukan sebuah catatan tertanggal 9 Januari yang menceritakan tentang keseruan petualangan yang mereka alami. Dan hari itu merupakan hari yang panjang dan menarik. Tulisan itu merupakan tulisan Vanessa. Kelima pelaku tersebut dinyatakan bersalah dengan bukti-bukti yang ditemukan. Dari hasil otopsi menunjukkan Chris telah disodomi dengan menggunakan sebuah benda dan dilecehkan oleh salah seorang pelaku. Di bagian belakang tubuhnya ditemukan sperma yang telah hancur oleh api, sehingga tidak bisa diidentifikasi sperma itu milik siapa. Sedangkan sperma yang ditemukan di tubuh Shannon di bagian depan dan belakang, juga di celana jeans, diketahui milik Davidson. Dan sperma yang ditemukan di baju, sweater, dan celana jeans di bagian lainnya, serta di mulut Shannon diketahui milik Cobain. Dalam kasus ini, sidang dilakukan beberapa kali pada tahun 2011 hingga 2018. Hakim memutuskan Lamericus Davidson divonis hukuman mati. Dan putusan ini diputuskan oleh Mahkamah Agung di tahun 2016. Letalvis Cobain dan George Thomas divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Eric Boyd divonis hukuman maksimal 18 tahun penjara sebagai kaki tangan dalam pembajakan mobil. Namun dia tidak ikut dalam peristiwa meninggalnya Shannon dan Chris. Sedangkan Vanessa Coleman divonis hukuman 35 tahun penjara. Setelah peristiwa itu, rumah Davidson dibeli oleh perusahaan pengelola sampah yang berada di dekat rumah Davidson. Rumah itu kemudian dihancurkan untuk dijadikan monumen peringatan untuk Shannon dan Chris. The Shannon Gail Christian Foundation dan Shannon Gail Christian Memorial Golf Tournament didirikan untuk mengenang Shannon Christian untuk memberikan beasiswa bagi siswa Farragut High School yang berprestasi untuk melanjutkan ke Universitas Tennessee. Sebuah yayasan juga telah didirikan atas nama Newsom. Yayasan ini mengadakan turnamen bisbol peringatan tahunan di Halls Community Park. Beasiswa peringatan diberikan setiap tahun atas namanya kepada pemain bisbol Halls High School yang lulus. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.